Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen malam hari ini. Kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik dan penuh kasih sayang, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari ini, kami boleh dimampukan Tuhan, untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami, dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah pada kami, urapi kami, jamah hati kami, supaya kami dapat mengerti akan maksud firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudaraku, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Injil Lukas pasal 12, ayat 49-53, yang berbunyi demikian. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan, api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku, sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka, bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang, akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah, 3 melawan 2, dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, ayah melawan anaknya laki-laki, dan anak laki-laki melawan ayahnya, ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya, ibu mertua melawan menantunya perempuan, dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Saudaraku, dalam Alkitab, api mempunyai makna simbolis, tanda penampakan Allah, sarana pemurnian, sarana pemisahan, sarana pemusnahan dalam pengadilan. Dalam nas ini, jika kita mengacu pada apa yang dikatakan di ayat 52 dan 53, maka api yang dimaksudkan adalah untuk memisahkan dan memurnikan. Tetapi, api bisa juga merujuk kepada pencurahan Roh Kudus, dengan lidah-lidah api. Maka dapatlah kita pahami, bahwa api adalah kuasa dari Tuhan, yang akan menyala, yaitu Injil yang akan memurnikan, seperti api yang memurnikan emas dari kotoran. Jika merujuk pada kitab Markus pasal 10, ayat 38, maka baptisan yang harus diterima oleh Yesus, adalah penderitaan dan kematiannya. Penderitaan itu adalah baptisan, bukan luapan air. Aku harus dibenamkan, bukan ditenggelamkan, di dalamnya. Ia menyebutnya dengan suatu istilah, yang menguduskan segala penderitaannya itu. Sebab baptisan adalah nama yang menguduskan penderitaan itu, sebab baptisan adalah upacara yang kudus. Kristus dalam penderitaannya, mempersembahkan dirinya bagi kehormatan Bapanya, dan mentabiskan dirinya sebagai imam untuk selama-lamanya. Jika Yesus mengatakan, bahwa kedatangannya bukan membawa damai, tetapi pertentangan, maka kita perlu melihat kembali ayat 49, bahwa Injil keselamatan yang dibawa oleh Yesus ke dalam dunia ini, adalah api yang akan memisahkan dan memurnikan manusia, dari kuasa dosa. Maka tidak ada kompromi atau kata damai dengan dosa. Kuasa Injil Kristus adalah untuk memisahkan dan menguduskan setiap orang, yang mau percaya dan mengikut Yesus dari dosa. Bila seseorang mau untuk secara total mengikut Yesus, maka harus mau dipisahkan dan dimurnikan dari dosa. Pertentangan yang akan terjadi dalam satu keluarga, antara ayah dan anaknya laki-laki, ibu dan anaknya perempuan, mertua dan menantunya, ini menjadi suatu gambaran nyata dari pemisahan itu. Bahwa setiap orang yang sungguh-sungguh mau untuk mengikut Yesus, harus siap menerima konsekuensi,
untuk dikucilkan dan dibenci, bahkan akan dibenci dan dikucilkan oleh keluarga terdekatnya. Sebagaimana yang Tuhan Yesus katakan juga, di dalam Injil Lukas pasal 18, ayat 29 dan 30, yaitu, setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga, dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Sebagaimana dalam tradisi Yahudi, bahwa adat dan agama adalah satu kesatuan, sehingga ketika seseorang dalam suatu keluarga menjadi percaya kepada Yesus, tentu hal ini akan menimbulkan pertentangan dalam keluarga, dan dianggap juga telah melanggar aturan adat. Maka, yang dimaksud Yesus bukan damai, tetapi pertentangan. Tidaklah artinya Yesus membuat pertentangan dan kegaduhan dalam keluarga, tetapi Yesus mau menjelaskan bahwa setiap orang yang mau mengikuti Dia harus siap menerima konsekuensi untuk dibenci dan dikucilkan. Saudaraku, Yesus menghendaki supaya setiap orang yang mau mengikut Dia haruslah secara total menyerahkan hidup dan perbuatannya untuk Tuhan, bukan setengah-setengah. Sebab itulah yang dikerjakan oleh Yesus dalam dunia ini, sampai Dia menyerahkan nyawanya untuk keselamatan manusia, bahwa kasih yang terbesar telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Demikian juga firman-Nya adalah kuasa yang diberikan kepada kita untuk memurnikan dan menguduskan kita dari kuasa dosa. Firman-Nya adalah api yang memurnikan kita dari kotoran-kotoran dosa, dan menjaga kita tetap hidup dalam kekudusan. Jika kita menerima firman-Nya, maka tidak ada kompromi dengan perbuatan dosa. Kita tidak bisa menduakan Tuhan dalam hidup kita, seperti yang Tuhan Yesus katakan dalam kitab Matius pasal 5, ayat 37, yaitu, jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu, berasal dari si jahat. Saat ini, tentu telah berbeda dengan pada masa Yesus, ataupun pada masa awal-awal pekabaran Injil diberitakan di suatu daerah, bahwa untuk menjadi seorang Kristen, tentu perlu keputusan yang berdampak pada konsekuensi yang begitu berat, sehingga harus dibenci oleh keluarga atau orang-orang di sekitarnya. Sekarang, banyak orang menjadi Kristen, adalah karena orang tuanya adalah seorang Kristen, sehingga banyak orang yang mengaku Kristen, bukan dengan kesungguhannya untuk mengikut Yesus. Maka nas ini menggugah kita, untuk mempertanyakan motivasi kita mengikut Yesus. Apakah kita benar-benar mau memberikan hidup kita untuk mengikut Yesus? Kita mau memberikan diri kita untuk dibakar dengan api firman-Nya, untuk memisahkan kita dari dosa, untuk membakar habis perbuatan-perbuatan dosa dari diri kita. Jika kita benar-benar mau mengikut Yesus, maka tidak ada kompromi dengan dosa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan untuk menutup renungan pada malam ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati, hingga pada malam hari ini. Kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan.
dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku, yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar, di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.